motivasi dan tujuan ke Jepang gitu ya. Kira-kira apa ya jawaban dari teman saya? Oke, simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lukman. Oke guys, gimana kabar teman-teman semuanya? Dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya ya, amin. Yang mau ke Jepang semoga dilancarkan semua tes-tesnya dan segala tahap-tahapnya juga dilancarkan, cepat berangkat ke Jepang, cepat nyusul ke sini, amin. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya gitu tentang user. Sekarang temannya adalah user. Waduh, user interview user kan banyak ya, ditanya apa saja gitu ya, tetapi secara umum akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama, apa motivasi kamu ketika mau berangkat Jepang, atau apa motivasi kamu kerja di Jepang gitu ya. Motivasinya apa kerja di Jepang, tujuannya apa kerja di Jepang, milih jadi leader atau pengikut, kekurangan dan kelebihan kamu apa, dan yang lain sebagainya akan kita bahas tuntas di video kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di Lukman Sakura. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya punya narasumber. Waduh, narasumber ini kohai saya, kohai ya junior lah ibaratnya. Ini yang kerja bareng sama saya, ini dari LPK Terakoya ya, Terakoya Lampung. Oke guys, ini perkenalkan, namanya siapa? Pratama Susilo. Pratama Susilo. Oke, Pratama Susilo dari mana? Dari Lampung. Lampung. Sejak kapan di Jepang? Kurang lebih 1 tahun ini. Udah 1 tahun guys. Pada bulan ini udah 1 tahun. Oke, kita tanya-tanya ya. Jadi setiap orang jawabannya kan berbeda gitu ya dari setiap pertanyaan itu. Nah, ini lolos di perusahaan Daisang Scaffolding ya. Yang pertama saya akan menanyakan kalau kamu tinggal di Jepang ya, kalau kamu tinggal di Jepang itu memperhatikan style nggak sih selama 1 tahun ini? Kalau diri saya sendiri sih tidak memperhatikan style ya. Tidak memperhatikan ya. Jawaban saya juga sama. Kalau ditanya memperhatikan style atau tidak, itu tidak terlalu memperhatikan style. Kenapa ditanya ya kan? Karena di Jepang ini kita adalah belajar dan bekerja, belajar bahasa Jepang, etos kerja, budaya gitu kan, dan bekerja gitu. Kalau kita memperhatikan style, buat apa, demi apa gitu memperhatikan style itu? Nggak ada artinya juga kan, gaya keren-keren ini tuh dan yang lain sebagainya. Itu paling hanya beberapa saat ya, jalan-jalan gitu ya kan, kalau libur panjang musim dingin gitu. Oke, paham. Kalau ditanya seperti itu, jawabannya tidak memperhatikan style, atau stylenya yang biasa-biasa saja, gayanya yang biasa-biasa saja. Oke guys. Oke, pertanyaan yang kedua adalah kalau kamu dimarahin gimana gitu kan, respon kamu bagaimana, sikap kamu bagaimana ya. Itu kan. Oke, saya tanya ke teman saya, kalau kamu dimarahin gimana? Kalau saya dimarahin sih diem aja, diem dan bilang hai sumimasen. Karena orang Jepang tuh, dari perkataan senseiku yang dulu, orang Jepang tuh tidak suka dibantah walaupun dia yang benar apa yang salah. Oke guys, jelas ya. Oke, jadi orang Jepang nanya ke kamu, ke kalian yang mindset user, tujuannya adalah ngetes. Ya emang tes user gitu ya. Masa lagi ngapain, lagi olahraga pak? Ditanya kamu kalau dimarahin bagaimana? Jawaban saya dulu ya, saya 1 kali langsung lolos guys. Wis luar biasa mbok. Jadi ya, jawaban saya adalah sabar dan menerima gitu. Kalau dimarahin sabar dan menerima. Ya udah, pada kenyataannya di sini ya dimarahin emang, ya nerima aja gitu. Kenapa orang Jepang marah? Saya kasih bocoran, karena kerja kita itu mungkin kurang cepet, satu. Yang kedua nggak aman, nggak angsing,
mencelakakan diri sendiri ataupun orang lain. Jadi orang Jepang marah gitu kan, terus melakukan hal yang mudah, hal yang sia-sia. Jadi orang Jepang marah gitu kan, kalau dimarahin ya udah itu pada saat waktu itu aja gitu, setelah itu ya udah selesai, lupa lagi gitu, ngobrol lagi gitu, nadanya ya biasa-biasa lagi. Kalau orang Indonesia dimarahin kan dongkol ya, dongkol terus marah gitu kan, marah pada saat itu dan seterusnya juga. Oke guys, paham? Itu yang kedua. Oke, yang selanjutnya ada pertanyaan, menjadi pengikut atau jadi leader. Nah, jawaban teman saya apa? Ayo. Kalau saya itu jadi pengikut. Soalnya kalau leader itu harus banyak pengalaman. Kita kan di Jepang kan cuman jadi jisuse. Jisuse itu ibarat cuman belajar sih. Belajar itu kan ilmunya belum cukup dan pengalamannya juga belum cukup. Oke, betul sekali. Jawaban saya waktu dulu ya, waktu ditanya seperti itu ya, mau jadi leader apa pengikut, saya jawabnya adalah menjadi pengikut gitu. Nah, orang Jepangnya nanya lagi ya ke saya gitu, apakah semua orang bisa menjadi leader? Jawaban saya tidak ya. Kenapa gitu kan? Karena leader itu adalah orang yang sudah berpengalaman, yang sudah bertahun-tahun ya, itu menjadi leader, yang udah bekerja, udah ngerti gitu ibaratnya gini, apakah semua orang bisa menjadi imam? Tidak kan. Jadi sama dengan sholat itu, apakah semua bisa menjadi makmum? Bisa ya, semua bisa menjadi makmum, akan tetapi untuk jadi imam itu nggak bisa sembarang orang. Itu seperti itu guys. Leader ya yang banyak pengalaman, yang sudah tahu betul dengan pekerjaan tersebut ya, tanggung jawabnya juga gede, resikonya juga gede jadi leader gitu kan, mikir, nyuruh, memperhatikan gimana biar nggak celaka ya. Kita milih menjadi pengikut. Terus alasan yang kedua, kita adalah jisuse, pemagang ya, yang nggak tahu apa-apa gitu, baru ke Jepang, masa iya jadi leader? Ya nggak mungkin ya, bahasa Jepang aja pas-pasan, plong-plong ibaratnya gitu guys. Oke, paham sampai sini? Oke, yang selanjutnya, kemarin ada yang nanya juga, ini tentang user, tetap masih membahas tentang user. Apa kelebihan dan kekurangan Anda, kekurangan kamu gitu ya. Cara menjawabnya gimana sih? Menilai diri sendiri itu memang sulit, ya kan? Sulit, bingung, plong, apa sih kekuranganku, apa sih kelebihanku? Oke, kekurangan dari teman saya apa kira-kira? Nah, kalau pertanyaan kayak gitu kan, gimana caranya kita harus menonjolkan diri kita sendiri dengan kelebihannya, dan gimana caranya kita menutupi kekurangan kita dengan kekurangan yang jawaban kita nanti. Kalau dulu saya menjawabnya sih, kelebihan kan kita melihat pekerjaan dulu yang mau dikerja itu apa, kita cari di internet, terus kita kelebihannya apa, kita dimasuk-masukin. Walaupun kadang-kadang sih nggak ada kelebihan yang ada di diri kita. Dulu saya kan di scaffolding tuh dia ketinggian, jadinya saya kelebihannya tidak takut ketinggian, tidak takut tidak takut kotor, dan tidak takut apa ya namanya ya, tidak takut jatuh gitu. Kalau kekurangan, kalau sebisa mungkin jangan ada di pekerjaan itu. Contohnya kan kalau scaffolding itu kan antara kerja berat lah ya, kerja berat. Jadinya saya dulu tidak suka makan pedas, kekurangannya. Padahal ya suka makan pedas gitu. Oke. Itu aja. Ya. Oke guys, cukup jelas ya. Dulu waktu saya itu kekurangan saya adalah kurang sabaran. Tapi emang kurang sabaran, tetapi saya tambahin. Saya tambahin guys. Kenapa nggak sabaran gitu ya? Aslinya emang emosian gitu, tapi ya sabar, tetap sabar gitu. Nggak sabar sama orang yang melanggar peraturan. Waduh, itu kan kekurangan saya, tetapi ada alasan yang luar biasa gitu. Melanggar peraturan yang seperti apa gitu, ditanya lagi sama orang Jepangnya. Contohnya ya jawab banget ngapak. Jadi ini,
Kalau misalkan orang nyerobot lampu merah gitu, padahal merah tapi jalan terus, itu saya emosi. Orang saya aja berhenti kok kamu jalan terus gitu kan. Ya seperti itu. Terus misalkan harusnya jalan di sebelah kiri, kok malah di jalan sebelah kanan gitu, itu tidak mematuhi peraturan kan, emosi juga kan gitu. Jadi itu kekurangan saya. Terus kelebihan ya teman-teman jawablah ya, yang nggak ada dari diri kita gitu. Yang tadi teman saya katakan itu memang betul. Misalkan ya kita itu kelebihannya disiplin ya, disiplin waktu gitu kan, pekerja keras gitu, terus suka kerja berat gitu padahal ya enggak gitu kan diada-adain gitu, suka kerja kotor gitu padahal enggak suka gitu. Jadi untuk kelebihan kita memang sulit untuk melihat, tetapi cari supaya kita bisa menjawab tetapi logis gitu ya, logis itu. Suka membantu orang tua, misalkan dilihat tangannya halus ya sama aja bohong gitu kan itu seperti itu. Menjawab kekurangan kamu suka bangun siangan, ya nggak dipilih sama orang Jepang ya kan, suka bangun kesiangan, suka telat ya, itu bukan kekurangan, itu konyol, lebarnya males ya, itu seperti itu guys. Jadi dipikir ya. Ini pertanyaan yang sedikit sepele tetapi sedikit mikir, penting banget gitu. Jadi di user ini menentukan teman-teman untuk bisa ke Jepang atau tidak. Cari simpati dari orang Jepang itu supaya orang Jepang itu suka dengan kita gitu, dengan jawaban-jawaban kita gitu. Oke guys, mungkin itu ya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga jawaban ini memuaskan ya. Memuaskan dan bisa menjadi pertimbangan, menjadi wawasan buat teman-teman yang ingin user ya, ataupun yang sudah gagal di user gitu ya. Terima kasih senpai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.